Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, فَإِنَّهُ مَنْ اسْتَحَلَّ شَيْئًا خِلَافَ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لَيْسَ يَدِينُ بِدِينٍ. Sesungguhnya barang siapa yang menghalalkan sesuatu yang bertentangan dengan dogma yang disampaikan di dalam kitab ini, maka hakikatnya orang tersebut tidaklah beragama dengan agama apapun. Wa qad raddahu kullah. Dengan penentangannya itu maknanya ia telah menentang seluruh agama. Kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allah 'azza wa jalla illa annahu syakka fi harfin. Sebagaimana seorang hamba apabila ia mengimani seluruh firman Allah Subhanahu wa taala, namun ia ragu kepada satu huruf saja dari Al-Quran, faqad radda jami'a ma qala Allah Ta'ala. Maka dengan itu ia telah terhitung bahwasanya telah mengingkari semua yang ada di dalam kitabullah Ta'ala. Wa huwa kafir. Dengan itu jadilah ia seorang kafir. Kama anna syahadah, dan sebagaimana juga syahadat, bahwasanya la ilaha illallah la tuqbal min sahibiha illa bisidqin niyyah wa khalisil yaqin. Tidaklah diterima syahadat tersebut dari si orang yang mengucapkannya kecuali dengan ketulusan niat dan dengan keyakinan yang murni. Kadzalika la yaqbalu Allahu syai'an minas sunnah fi tarki ba'd. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima sunnah dari sebagian hambanya ketika ia meninggalkan bentuk sunnah yang lain. Ya, yakni di antara dogma akidah sahih, seseorang mengingkarinya dan ia menerima dogma akidah sahih yang lain, maka tidak diterima darinya keimanannya kepada dogma akidah sahihah yang lainnya itu. Wa man taraka minas sunnah syai'an faqad taraka sunnata kullaha. Barang siapa yang meninggalkan sebagian sunnah, meninggalkan di sini artinya mengingkari, ya, atau melanggar, ya, maka dengan itu ia terhitung telah meninggalkan keseluruhan sunnah. Fa'alaika bil qabul, maka wajib ke atasmu untuk menerimanya. Wada'an kal mumahalah wal lajajah, dan tinggalkanlah olehmu perdebatan-perdebatan dan suara-suara yang meninggi di dalam perdebatan. Fa'innahu laisa min dinillahi fi syai'. Karena sesungguhnya praktik tersebut sama sekali tidak terhitung dari agama Allah. Wa zamanuka khassah zamana su'in fattaqillah. Dan khususnya pada zamanmu ini adalah zaman keburukan dan zaman fitnah, maka bertakwalah kepada Allah. Ya. Bab ini melanjutkan bab yang sebelumnya, penekanan Al-Imam rahimahullah terhadap dogma-dogma akidah Ahlus Sunnah, bahwasanya pengingkaran terhadap poin-poin yang sifatnya usul akidah Ahlus Sunnah demikian terhitung kekufuran. Akhirnya seorang hamba terhitung dia mengingkari dan kufur kepada semua nilai dogma yang ada ketika ia mengingkari satu nilai usul di antara usul akidah Ahlus Sunnah, ya, sebagaimana seseorang yang mengimani keseluruhan kitabullah, namun ada beberapa huruf atau satu huruf aja dia ragu itu dari kitabullah, terhitung dia kafir kepada keseluruhan kitabullah. Ini yang membedakan, awas, usul dengan furu', ya. Ini perkara yang nggak boleh dikhilafin, nggak boleh diingkari, dan haruslah kita menerimanya, ya. Karena demikian berjalannya sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maksudnya adalah ketika Imam berkata rahimahullah, fa innahu laisa yadinullaha bidin, ya, atau yadinu bidinin. Barang siapa yang mengingkari salah satu nilai di antara nilai-nilai yang ada di dalam kitab ini, maka hakikatnya dia tidaklah beragama kepada Allah dengan agama apapun. Maksudnya dia dengan itu telah keluar dari manhaj Ahlus Sunnah. Dia telah keluar dari jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, alladzi buyyin fi hadzal kitab, yang telah dijelaskan konsep atau metode beragama Ahlus Sunnah tersebut di dalam kitab ini. Wa fi ghairihi minal kutubil i'tiqad as-sahih, dan juga telah dijelaskan di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah yang lain dari kitab-kitab akidah yang sahih.
yakunu ma'a ahli dhalal. Dengan pengingkaran yang tersebut, ia menjadi satu barisan bersama orang-orang yang tersesat, ma'al mubtadi'ah, bersama para ahli bid'ah, ma'al mu'tazilah, ma'al jahmiyah, bersama kaum mu'tazilah, jahmiyah, ma'al firaq ad-dhalah, dan bersama kelompok-kelompok yang lost, yang tersesat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal, fa anna tusrafun." Lalu apalagi pilihan lain selain yang hak kecuali kesesatan? Ini pilihan cuma dua. Kalau enggak yang hak, jalan yang lurus, maka penyimpangan. Ya, apalah lagi selain jalan yang lurus dan kebenaran dan hak tersebut, kecuali penyimpangan. Fa anna tusrafun. Maka bagaimana kalian bisa dipalingkan? Kok bisa kalian dipalingkan? Artinya demikian. Fala budda ay ya'rifa al-insan al-haq awwalan. Maka yang wajib atas seseorang agar dia mengenal dulu yang hak. Mengenal yang hak agar ia mempelajari akidah ahlus sunnah. Bagaimana para salaful ummah dulu beragama seperti apa. Wala yanzur ila kathratil madzahib. Jangan ia bahas dulu banyaknya mazhab yang menyimpang. Wa kathratul aqwal. Jangan ia melihat dulu banyaknya bentuk-bentuk akidah dan ucapan-ucapan yang menyimpang. Wa innama yanzuru ila syai' wahid huwa ma 'alaihi salaf hadhihi al-ummah. Agar ia fokus dulu, belajar, mencari bagaimana yang memang datang dari salaf hadhihi al-ummah, dari para kaum salafus saleh, para pendahulu umat ini. Ya. Sebagaimana Imam Malik rahimahullah berkata, "Innahu la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha." Imam Malik rahimahullah berkata, sesungguhnya tidak akan dapat memperbaiki kondisi umat yang terkini kecuali kunci yang sama yang memperbaiki kondisi umat terdahulu. Ini metode beragama terdahulu yang memperbaiki umat terdahulu, umat awal nih salafus saleh. Kunci yang sama itulah yang hanya kunci itu yang dapat memperbaiki kita. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan kaum sabiquna al-awwalun, baik dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yakni yang mengikuti metode beragama para kaum muhajirin dan ansar, yani kaum salafus saleh, ya, mengikuti manhaj mereka. Itulah orang-orang yang Allah ridhoi mereka, dan itulah hakikatnya mereka yang meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya kalian kelak yang hidup sepeninggalku akan melihat terjadinya banyak perselisihan. Maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dalam kondisi demikian kelak kalian harus berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang senantiasa mendapatkan bimbingan sepeninggalku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah ajaran tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Karena sesungguhnya perkara bid'ah demikian adalah sebuah bentuk kesesatan. Dan setiap kesesatan berada di neraka. Fa idza tatabasat 'alaina al-umur wa kathurat ad-di'ayat falhamdulillah al-makhraj mawjud wa huwa ittiba'ul kitab wa sunnah wa ma 'alaihi salaf hadhihi al-ummah. Maka alhamdulillah hakikatnya ketika banyaknya pendapat dan banyaknya ide, banyaknya ucapan dari para manusia, okay? Sehingga semuanya mengaku berada di atas kebenaran, alhamdulillah hakikatnya sebenarnya solusi sudah ada. Karena kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah banyak dijelaskan di dalam buku-buku akidah yang sahih, dan itulah yang menjadi solusinya. Ya. Wa ma 'alaihi salaf kullun yadda'i annahu 'alal kitab wa sunnah. Dan agar kau mengetahui, pastilah setiap kelompok akan mengaku bahwasanya mereka berada di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Balladzi yufarriq bainana wa bainahum. Lalu apa yang membedakan kita dengan mereka nih, kelompok-kelompok lain? Huwa manhajus salaf. Yaitu apa? Metode salaf. yakni metode salaf di dalam memahami dan mempraktekkan kitabullah dan sunnah Rasul tersebut sallallahu alaihi wasallam. Lianna salafhum alladhina fahimul kitab wa sunnah wa saru alaihima. Karena hakikatnya kaum salaf tersebutlah yang memahami dengan baik kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atasnya.
Fanahnu nattabi'us salafas salih. Maka kita mengikuti metode salafus salih. Hadza huwal farq bainana wa bain ahli dhalal. Inilah titik pembeda antara kita dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, wal firaqil munharifah. Amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai bentuk realisasian kita dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sataftarik hadhihi al-ummah ala 73 firaq, kulluha finnar illa wahidah. Kelak umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, kesemuanya berada di neraka kecuali hanya satu. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, kelompok yang mana itu ya Rasulullah? Yang hanya satu tersebut yang terselamatkan dari neraka. Rasul menjawab, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu mereka yang berada di atas jalan yang sama seperti aku dan para sahabatku radhiyallahu anhum. Al-haqqu wadih, maka jelas. Hak ini obvious, jelas, nyata. Enggak buram. Ya, kebenaran ini begitu nyata. Wa tariq wadihah. Jalan kebenaran ini juga udah begitu jelas, begitu terang. Liman talaban najah, bagi mereka yang memang mencari keselamatan. Wallahu jalla wa ala yaqul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan ketika datang kepadamu petunjuk dariku, dan barang siapa yang mengikuti petunjuk yang datang dariku, maka niscaya ia tak akan tersesat dan tak akan yashqa, tak akan sengsara, ya, tak akan susah. Wa man a'rada an dzikri, namun barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka kelak ia akan memiliki kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan bangkitkan ia di hari kiamat dalam keadaan buta. Ma'adzallah. Ya. Nah, perkataan Al-Imam rahimahullah, khilafan lima fi hadzal kitab, barang siapa yang meyakini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang ada di dalam kitab ini, maknanya adalah bertentangan dengan usul akidah yang terkandung di dalam kitab ini, bukan bertentangan dengan apa yang diucapkan oleh Imam Barbahari, bukan. Tapi bertentangan dengan nilai-nilai usul akidah yang dirangkum oleh Al-Imam di dalam kitab ini. Sekali lagi, Imam bukan sedang mentazkiyah dirinya sendiri, bukan. Tapi dia mentazkiyah nilai-nilai yang dibawakan ya dan dirangkumnya di dalam kitabnya ini. Gitu. Ya. Kemudian laisa yadinullaha lillahi bidinin. Barang siapa yang mengingkari salah satu saja atau beberapa nilai yang ada di dalam kitab ini, hakikatnya ia tidaklah beragama kepada Allah dengan agama apapun. Yani hakikatnya dia nggak punya agama. Yani dia mengaku berada di atas Islam, namun hakikatnya dia telah keluar dari keislamannya karena pengingkarannya terhadap salah satu nilai di antara nilai-nilai yang didogmakan ada di dalam kitab ini. Gitu. Yani dia tidak berada di atas jalan yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaupun ia mengaku bahwasanya ia beragama Islam. Awas, ini ucapan demikian difahami dengan baik ya, bukan menjadi takfir langsung, pengkafiran kepada individu-individu yang menyimpang. Nggak begitu, ya. Maknanya tidak berada di atas konsep beragama yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah langsung sampai kepada titik menjadi kafir begitu? Ntar dulu, ya kan? Mesti dilihat dulu per individu beda kasusnya, ya. Okay? Maknanya, ketika ia mengingkari sesuatu dari di antara dogma-dogma yang terdapat di dalam kitab ini, maknanya alaman haj ahli dhalal, ia berada di atas metode beragama kaum yang tersesat. Man khalafal kitab wa sunnah, ia berada di atas metode atau jalan beragamanya kaum yang mengingkari kitabullah dan sunnah dan metode salaf di dalam beragama, maka hakikatnya ia berada di atas jalannya kaum yang tersesat. Ya. Diberikan contoh seperti seseorang yang mengimani keseluruhan, mengimani Alkitab, yakni mengimani Al-Quran, apa yang Allah ucapkan, namun dia ragu kepada satu huruf saja di dalam Al-Quran, dengan itu keimanannya kepada Al-Quran secara keseluruhan terbatalkan. Nah, diberikan perumpamaan demikian, ya. Maknanya wajib untuk mengimani keseluruhannya, menerima keseluruhannya, nggak boleh pilih-pilih, ya. Demikian juga sunnah. Wajib untuk menerima metode beragama yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat seluruhnya. Nggak boleh pilih-pilih sesuai dengan hawa nafsunya, nggak boleh. Ya,
Amma man amana bi ba'dihha wa lam yu'min bil ba'd al-akhar minha fa innahu kafir bil jami'. Adapun barang siapa yang mengimani sebagian dan kemudian kufur kepada beberapa nilai yang lain, maka dengan itu ia terhitung kafir kepada keseluruhan nilai yang ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd?" Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kemudian kufur kepada sebagian kitab yang lain? Ya. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan bukan lain ganjaran bagi mereka yang melakukan demikian kecuali kehinaan di dalam kehidupan dunia, dan di hari kiamat kelak mereka akan dilemparkan kepada sepedih-pedihnya azab. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lengah dari apa yang kalian lakukan. Falladzi la ya'khudhu min al-kitab was sunnah illa ma yuwafiq hawahu wa yatruk ma khalafa hawahu hadza mithlu ahli al-kitab. Maka kelakuan orang-orang yang tidaklah menerima dari kitabullah dan sunnah Rasul kecuali hal-hal yang kebetulan sesuai dengan seleranya aja, dan kemudian mengingkari nilai-nilai yang datang dari kitab dan sunnah ketika tidak sesuai dengan seleranya, kelakuan mereka ini sebagaimana kelakuannya ahlul kitab tadi, yang beriman kepada sebagian isi kitab dan kufur kepada sebagian isi kitab yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun?" Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang utusan membawakan nilai-nilai yang tak sesuai dengan selera kalian, kalian pun takabur, yakni mengingkarinya? Ya? Fa fariqan kadzdzabtum, sebagian dari rasul tersebut kalian ingkari dan sebagian yang lain kalian bunuh. Ya kan? Hadhihi sirah kufar. Demikianlah kebiasaan orang-orang kafir dari golongan ahli kitab. Mereka hanya mengambil nilai-nilai dari para nabi-nabi tersebut, hanya nilai-nilai yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, dengan selera mereka saja. Adapun nilai-nilai yang bertentangan dengan selera mereka atau dengan hawa nafsu mereka, dari apa yang dibawakan oleh para nabi tersebut, maka para ahlul kitab, para kafir tersebut entah mengingkari nilai tersebut, atau entah membunuhi para nabi yang membawakan nilai-nilai tersebut. Dan sungguh mereka telah banyak membunuh para nabi, dikarenakan mereka, para nabi tersebut, membawakan nilai yang bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun." Tiap kali datang seorang utusan membawakan nilai yang tak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka sebagian dari utusan tersebut mereka ingkari, sebagian dari mereka dibunuhinya. Ya, dibunuhi oleh para kafir ahlul kitab. Lihat, gaya beragama mereka demikian. Hanya menerima hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya. Demikianlah tariqatuhum, demikianlah kebiasaan mereka. Kebiasaan para kafir ahlul kitab. Nah, maka di antara kaum muslimin, orang-orang yang mengambil nilai-nilai dari kitabullah dan sunnah Rasul, hanya poin-poin yang sesuai dengan hawa nafsunya saja, dan kemudian ia menguatkan idenya tersebut, dan gaya beragamanya tersebut, kemudian ia menolak nilai-nilai yang datang dari kitabullah dan sunnah ketika tidak sesuai dengan hawa nafsunya dan konsepnya atau metode beragamanya, maka kelakuan mereka ini hakikatnya seperti kelakuan para ahlul kitab tersebut. Beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian isi kitab yang lain. Maka hakikatnya keimanan mereka kepada sebagian isi kitab yang lain tak lagi bermanfaat bagi mereka, nggak ngaruh buat mereka. Terhitung kafir kepada keseluruhan kitab. Ya? Qauluh faqad radda jami'a ma qala Allahu wa huwa kafir. Maknanya, barang siapa yang mengingkari satu huruf saja di dalam Al-Quran, maka ia telah mengingkari keseluruhan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Ya, maka dengan itu ia terhitung kafir. Seperti misalnya seseorang yang meragukan huruf qaf di dalam ayat wal Qur'an, di dalam surat Qaf. Allah berfirman qaf wal Qur'anil Majid. Seseorang apabila ia berkata, aku tak tahu apakah qaf ini adalah benar dari firman Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Nah, dia ragu kepada hal itu, maka terhitung dia mengingkari keseluruhan isi Quran. Karena ragu satu huruf aja. Ya.
Kama anna syahadah, sebagaimana juga syahadat, bahwasanya la ilaha illallah tidaklah diterima dari si orang yang mengucapkannya kecuali berangkat dari ketulusan niatnya dan berangkat dari keyakinan hatinya. Ya. Karena la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas, Ya. Wa kalimatut taqwa, dan kalimat taqwa wal urwah al wuthqa, dan itu adalah tali yang kuat, wa miftahul jannah. Dan itu adalah kunci surga. Lakin la tanfa sahibaha, tapi kalimat la ilaha illallah tersebut tidaklah bermanfaat bagi si orang yang mengucapkannya kecuali dia memenuhi 7 syarat atau 8 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Ya, jadi kalimat la ilaha illallah doang percuma gitu. Ya, harus diiringi keikhlasan berangkat. Ikhlas apa artinya? Kemarin kita bahas tauhidul murad, ya. Menyatukan semua tujuan kita, bahwa kita melakukan ini semua hanya untuk satu tujuan, itu tauhid al-murad, ya. Nah, di sini disebutkan ada 7 syarat atau 8 syarat yang disebutkan oleh para ulama sehingga la ilaha illallah orang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Tuh. Berangkat dari ilmunya, berangkat dari keyakinannya, keikhlasannya, ketulusanmu, seiring juga berangkat dari kecintaannya, dan kemudian ketundukannya, dan penerimaannya. Okay? Wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Dan ditambahkan syarat ke-8, yaitu apa? Kekufuran darimu, dengan kekufuran darimu kepada hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh para manusia. No. Jadi di antara syarat la ilaha illallah kitanya harus kufur kepada agama, kepada tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, karena kan harus nafyu dan al-itsbat, ya. Wa man akhalla bi syartin minha lam tanfa'hu la ilaha illallah. Maka barang siapa yang tidak memenuhi salah satu syarat di antara syarat-syarat tersebut, maka ucapan la ilaha illallahnya tidaklah bermanfaat baginya, ya, kalaupun banyak ia mengucapkannya. Syarat yang pertama, ilmu bimaknaha, agar ia faham dulu, memiliki ilmu apa maknanya la ilaha illallah, ya. Dan lawannya ilmu tersebut adalah al-jahl. Tidaklah ia faham dengan kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia nggak faham ilmu tentang apa maknanya la ilaha illallah, apa konsekuensinya la ilaha illallah, gitu, ya. Syarat yang kedua, al-yaqin bima tadullu alaihi wa dhidduhu syak. Yang kedua, dia harus yakin pada apa yang dia ucapkan, la ilaha illallah, dia harus yakin. Lawannya ragu-ragu, ya. Lawan yakin adalah ragu-ragu. Syarat ketiga, al-ikhlas wa dhidduhu syirk billah. Harus dia ikhlas melakukan hal tersebut memang demi mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, lawan kata ikhlas adalah kesyirikan. Yani seseorang yang memilih la ilaha illallah tapi demi tujuan-tujuan lain selain ridha Allah Subhanahu wa taala yang dia kejar. Ya. Kayak kasus Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais. Jadi di antara yang dikisahkan oleh para ulama, kenapa disebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan ini dengan niatnya, dan sesungguhnya setiap orang dapat hanya apa yang dia niatkan saja. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Waman kanat hijratuhu lidunya tusibuha. Barang siapa yang hijrahnya atau effortnya lah secara umum dia lakukan hanya demi dunia yang dia kejar, aw imra'atin yang kihuha, atau hanya demi wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi. Maka hijrahnya hanya kepada hal-hal tersebut. Tidaklah dia dapatkan Allah dan Rasulnya. Dikatakan ada salah seorang sahabat dulu yang dimana dia ikut berhijrah ke Madinah karena menginginkan seorang wanita yang ingin dia nikahi dan dia cintai. Dan wanita memberikan syarat, kalau kau mau menikahiku, oke, hijrah ke Madinah, yuk, begitu. Dan wanita namanya Ummu Qais, Ummu Ges, okay? Ummu Qais. Akhirnya dibilanglah nih orang, nih laki dikata Muhajir
Ummu Ghais. Orang yang berhijrah untuk Ummu Ghais gitu. Ya. Astagfirullah. Di antara yang diriwayatkan para ulama di dalam syarah hadis itu innamal a'malu binniyat, hadisnya Umar bin Khattab. Kemudian asyaratul rabi', syarat yang keempat, as-sidq, ya, ketulusan. Wa didduhul kadzib. Nah, lawan dari ketulusan tersebut, kejujuran tersebut, lawannya adalah kedustaan. Wa takdzib bima tadullu alaih, dan pengingkaran kepada nilai-nilai yang telah menjadi clues bagi bahwasanya la ilaha illallah memang benar. Ya. Kemudian syarat kelima itu tadi disebutkan mahabbah. Memang berangkat dari cinta. Ya. Lima tadullu alaihi min at-tauhid wa dhidduha bughdhu ma tadullu alaihi. Berangkat dari cintanya kepada perkara-perkara yang menunjukkan, memberikan petunjuk padanya kepada nilai tauhid tersebut. Dia nggak membenci nilai-nilai kebenaran yang dia telah temukan. Justru dia mencintai nilai-nilai kebenaran tersebut. Yang akhirnya nilai-nilai kebenaran ini menuntun dia ke arah nilai tauhid. Ya. Yani harus mencintai hak. Gitu ya. Nggak boleh membenci. Syaratus sadis, syarat yang keenam, al-inqiyad lima tadullu alaihi wa dhidduhu al-i'rad amma tadullu alaihi. Ya. Agar ia tunduk, patuh kepada nilai-nilai kebenaran yang membawakan dia, mengarahkan ia kepada nilai tauhid tersebut. Nggak boleh dia berpaling dari nilai-nilai kebenaran tersebut, apalah lagi mengingkarinya. Syarat yang ketujuh adalah al-qabul, agar ia menerimanya. Lima tadullu alaihi wa dhidduhu ar-rafd, lima tadullu alaihi. Agar ia menerima, kemudian meyakini. Ya, clues, petunjuk-petunjuk yang mengarahkan dia kepada kebenaran tersebut, yang menggiring ia kepada keyakinan bahwa sungguh tiada zat yang hak untuk disembah, melainkan memang hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia harus menerima nilai-nilai tersebut. Asyarat ats-tsamin, syarat yang ke-8, agar ia kufur bima yu'bad min dunillah, agar ia kufur kepada segala hal yang diibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Wa dhidduh adamul kufri bih. Lawannya berarti tidak kufur kepada tuhan-tuhan lain yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara 8 syarat yang disebutkan para ulama agar kalimat la ilaha illallah tersebut sempurna dan bermanfaat bagi seorang hamba. Awas, ini yang dibilang syarat kesempurnaannya. Bukan maknanya kemudian kita ingkari la ilaha illallah dari seorang muslim yang kita kira tidak memenuhi syarat di antara syarat-syarat ini. Enggak, kita terima udah. Dia bilang la ilaha illallah, maka dia muslim. Kita hitung dia muslim. Ini berbicara la ilaha illallah yang memang benar-benar bermanfaat bagi diri seseorang dan menyelamatkannya di akhirat kelak, dan dengan itu terhapuskan dosa-dosanya, tuh la ilaha illallah yang itu. Ya, la ilaha illallah yang sempurna. Bicara demikian. Bukannya kita mengingkari seorang yang berkata la ilaha illallah dan kita bilang enggak sah. Dan kita kafirkan dia kalaupun dia telah berkata la ilaha illallah, karena kita duga bahwasanya ada salah satu syarat di antara syarat-syarat la ilaha illallah ini yang tak terpenuhi. Enggak boleh begitu. Demikian kasusnya Usamah bin Zaid. Ingat, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu yang akhir di dalam perang, dia bersama seorang Ansar bertemu dengan seorang musyrik yang banyak menjatuhkan kaum muslimin. Kemudian disikat nih sama Usamah bin Zaid, dan ketika jatuh nih musyrik mau dibunuh, nih musyrik bilang la ilaha illallah. Nah, sahibnya Usamah yang Ansar ini langsung menahan diri karena udah la ilaha illallah. Tapi Usamah bin Zaid terus menghabisinya dan membunuhnya. Nah, kabar ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun marah mengingkari Usamah bin Zaid. Aqtaltah ba'da la ilaha illallah. Aqtaltah ba'da la ilaha illallah. Apakah kau membunuhnya setelah la ilaha illallah? Usamah bin Zaid bilang, "Ya Rasulullah, innama qalaha muta'awwidzan min sayfi." Ya Rasulullah, dia ini bilang la ilaha illallah untuk melindungi dirinya dari pedangku aja. Benar sih, kita pun akan mengira demikian kan? Sama seperti Usamah bin Zaid kalau kita di lapangan kan? Begitu kan? Tapi tetap hukum dunia nggak begitu. Hukum yang harus kita dengar. Kita hanya menghukumi secara zahir. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, "Afala syaqaqta an qalbi
wa tanzur aqalaha am la. Tidakkah kau belah aja hatinya, kemudian kau lihat isi hatinya, beneran gak dia ngomong la ilaha illallah? Gitu. Apa yang kau perbuat dengan la ilaha illallah di hari kiamat nanti? Sampai Usama bin Zaid menyesal begitu luar biasa karena murkanya Rasul ke atasnya. Ya? Dan dia berkata, tamannaitu anni lam akun uslim yauma idzin. Andai saja waktu itu aku belum masuk Islam. Segitunya, Mas. Jadi tidaklah kita mengingkari la ilaha illallah dari seorang manusia yang mengucapkannya karena syarat-syarat ini yang kita duga belum dipenuhi padanya. Enggak boleh. Kita hukumi dia telah muslim dengan la ilaha illallah yang diucapkannya. Udah. Ya? Ini berbicara tentang la ilaha illallah yang sempurna. Ya? La ilaha illallah yang sempurna yang akhirnya menjadi bermanfaat bagi si orang yang mengucapkannya. Menjadi penyelamatnya di akhirat kelak. Penghapus dosa-dosanya. Begitu. Ya? Bisa difahami nggak? Ya. Hadhihi samaniyah syurut la budda an tatahaqqaq fi man qala la ilaha illallah. Ini adalah 8 syarat yang harus terpenuhi di dalam pada diri seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Falaisat kalimatu qalbil lisan faqat. La ilaha illallah ini bukan cuma ucapan yang diucapkan lidah doang, enggak. Laha arkan. Kalimat ini adalah kalimat yang memiliki rukun, walaha syurut, dan memiliki juga syarat-syarat. Arkanuha ruknan, dan rukun la ilaha illallah ini ada 2, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. Ya? Yang pertama nafi, dia harus menafikan Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilah, itu dinafi. Dan kemudian harus itsbat, dia harus menegaskan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang hak untuk disembah. Itu pada illallah. Ya. Fala yanfa'an nafyu bidun itsbat. Nah, tidaklah bermanfaat nafinya seseorang tanpa penetapannya. Wala yanfa'al itsbat biduni nafi. Dan sebagaimana tidaklah bermanfaat bagi seseorang yang menegaskan bahwasanya Allah adalah Tuhan yang disembah tanpa ia menafikan Tuhan-Tuhan lain yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Falau qulta Allah ilah, apabila kau hanya berkata bahwasanya Allah adalah Tuhan yang disembah, maka fahadha, itu tidak cukup. Walau qulta la ilah, andai saja kau juga berkata hanya la ilah, tiada Tuhan, hadza nafyun faqat, maka ini hanya penafian saja. Maka belum bertauhid dengan belum memenuhi rukun tauhid. Li'annaka jahadtal aliha nihaiyan. Karena dengan itu kau mengingkari keseluruhan Tuhan yang disembah akhirnya. Takun minal ladzin yajhaduna al-aliha nihaiyan, ma'naha laisa fil kauni ilah. Maknanya kau meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan, satu Tuhan pun yang disembah di alam semesta ini. Ya. Amma sufiyah, adapun golongan sufiyah yang dimana mereka senantiasa berkata Allah Allah atau hu gitu ya. Oke? Fahada kalam batil wa hadayan. Maka ini ucapan-ucapan yang batil dan ngigo-ngigonya dia aja nih gitu. Ya? Karena apakah kata Allah ini adalah ibadah? Allah ibadah enggak? Zikir enggak? Wirid enggak? Kalau orang bilang Allah, zikir enggak? Kafir musyrik juga bilang Allah. Awas. Allah saja nggak jadi ibadah. Jadi ibadah ketika ada penegasannya la ilaha illallah. Nah, jadi ibadah ketika subhanallah, ketika Allahu akbar. Adapun sufi ini mengagungkan kata-kata Allah, tapi nggak jelas maksudnya apa. Allah, 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 Allah. Begitu hazayan. Ini kayak gerendengan, ngigo-ngigo. Ya? Ya. Fahadha kalam batil wa hadayan wala yufidu syai'an. Kalimat Allah demikian tidak membawakan manfaat apapun. Fala budda min qaul, ia harus mengucapkan la ilaha illallah bin nafi wal itsbat. Ia harus penuhi 2 rukunnya tersebut dengan ketegasan nafi pada la ilah dan itsbat pada illallah. Ya. Huwa makna qaulihi ta'ala, itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Tuh. Karena barang siapa yang kufur kepada taghut, barang siapa yang kufur kepada taghut. Taghut ini kullu ma yu'bad min dunillah. Segala hal yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beri gelar hal tersebut taghut. Ya? Barang siapa yang kafir kepada taghut tersebut, wa yu'min billah, kemudian ia beriman hanya kepada Allah, maka memenuhi 2 syarat itu, an-nafi dan al-itsbat.
al-itsbat, ya. Kadzalika la yaqbalu Allahu syai'an minas sunnah fi tarki ba'd. Demikian juga Allah tidak menerima sebagian sunnah yang diimani seorang hamba apabila ia meninggalkan sebagian yang lain. Meninggalkan bukan enggak mengamalkannya, tapi mengingkarinya. Oke? Mengingkarinya dan tidak menerimanya. Gitu. Sebagaimana tidaklah sah keimanan seseorang kepada sebagian Quran dan pengingkarannya kepada sebagian ayat atau huruf yang lain. Ya, demikian juga sunnah. Tidaklah seseorang dibilang beriman kepada sunnah dengan baik, okay? Kecuali ia menerima keseluruhan nilai-nilai dan dogma-dogma yang datang dibawakan sunnah tersebut. Sunnah di sini artinya akidah sahihah, akidah yang sahih, ya. Bukan lagi bicara amalan-amalan tambahan selain amalan wajib. Bukan itu, ntar dulu. Bukan itu maknanya, ya. Lianna hadza min muqtada syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu adalah konsekuensi ketika seseorang bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka ia harus menerima. Ya? Harus menerima dan harus mengimani seluruh nilai yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta'amala bi sunnatihi wa tuti'uhu wa tatruk ma nahaka anhu. Maka agar kau mengamalkan, merealisasikan apa yang menjadi nilai-nilai yang benar diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkan apa-apa yang dilarangnya. Hadza min muqtada syahadah annahu Rasulullah. Demikianlah konsekuensi ketika seseorang berucap bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Gitu. Adapun seseorang yang bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, tapi dia tidak mengimani keseluruhan hal yang datang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengimani sebagian hadis-hadis yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengingkari sebagian hadis padahal hadis tersebut adalah hadis yang sahih hanya karena hadis-hadis atau nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya atau seleranya atau tidak sesuai dengan metode atau gaya beragamanya, maka dengan itu ia terhitung telah kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia termasuk orang-orang yang Allah firmankan, "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzdzabu wa fariqan yaqtulun." Tiap kali datang kepada mereka seorang utusan yang membawakan nilai yang tak sesuai dengan selera mereka, sebagian mereka, yakni sebagian Rasul tersebut diingkarinya dan sebagian dari Rasul tersebut dibunuhinya. Ya, fala budda an tu'min bi jami'is sunnah. Maka yang wajib atas kita agar kita mengimani keseluruhan sunnah yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik sesuai ataupun tidak dengan selera kita. Baik yang sesuai ataupun tidak, ya, dengan gaya kita, ya. Yajib an tu'assis manhajak 'alal kitab wa sunnah. Wajib kita menjadikan pondasi beragama kita di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau jadikan pondasi beragamamu di atas hawa nafsu, di atas seleramu, ya, atau di atas pendapat si fulan atau si alan, atau berada di atas peraturan kelompok atau jamaah tertentu. Nggak boleh, ya. La tu'assishu ala dzalik. Jangan kau dasari agamamu berdasarkan hal tersebut. Bal assishu. Dasarilah justru agamamu dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan metode beragamanya para salafus saleh, ya. Barang siapa yang mengingkari sebagian dari sunnah, nih misalnya seperti kaum Mu'tazilah dan para ulama kalam, di mana mereka tidak mengimani hadis-hadis yang ahad, dan mereka berkata bahwasanya hadis ahad tidak membawakan faidah ilmu, yakni tidak memberikan makna sebuah keilmuan, maka tidaklah mereka menerima hadis-hadis yang ahad demikian di dalam perkara-perkara yang sifatnya akidah. Ini ide yang datang dari ahli bid'ah. Karena kebanyakan hadis yang datang dari Rasul pastilah sifatnya ahad. Kalau nggak ahad ya mutawatir. Mutawatir ini sangat sedikit. Apabila dibuat kaidah bahwasanya hadis ahad di dalam bidang akidah, bab akidah tidak diterima, berantakanlah agama. Tuh, mereka bikin kaidah-kaidah tersendiri yang dengan itu mereka mau merombak agama dari akarnya. Begitu. Ya, mereka bikinlah itu. Tidaklah kami menerima hadis ahad di dalam bab akidah. Ini diantara pendapat Mu'tazilah. Di antara pendapat Mu'tazilah. Kalau diterima, kaidah tersebut diterima, berantakan udah agama.
Karena kebanyakan hadis yang datang dari Rasul, baik sifatnya akidah ataupun ahkam, hukum, itu sifatnya ahad, nggak sampai derajat mutawatir. Ingat kan ahad sama mutawatir? Ya kan? Ya? Maka dengan itu ia tidak mengimani sunnah atau mengingkari sebagian sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terhitung dia mengingkari keseluruhan ajaran yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tinggalkanlah olehmu mumahalah dan lujajah. Mumahalah ini mujadalah. Perdebatan-perdebatan pada sesuatu yang udah pasti. Okay? Perdebatan-perdebatan, memperdebatkan sesuatu yang udah dogmatis dan pasti. Ya. Lujajah ini perdebatan yang tidak ada dasar yang sama. Ngaco gitu. Asal bantah-bantahan, tujuannya untuk menjatuhkan lawan. Biasanya dengan suara yang meninggi untuk mematikan lawan. Tujuannya begitu. Tinggalkanlah olehmu perangai demikian, karena sesungguhnya itu sama sekali bukan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syuf, kalaupun benar, kalau udah debat mah, kalaupun kita benar, kalaupun udah kita benar nih, kalau udah dibawanya ke debat, diam, tinggalin. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman taraka al-mira walau kan muhiqqan. Aku yang jamin sebuah istana, sebuah rumah di surga bagi mereka yang meninggalkan perdebatan, kalaupun mereka berada di atas kebenaran. Ada fungsinya ini buat para pendekar medsos nih, oke? Yang demen kali menjadi para pendekar dan mufti medsos. Nah. Praktik yang kalian lakukan sama sekali bukan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kalian berada di atas kebenaran, tinggalkan. Ngapain? Dilayani. Sesuatu yang udah jelas, pasti, dogmatif, usul di dalam kitab kita, di dalam agama kita, nggak usah diperdebatkan. Ketika kau mencari sesuatu, Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kalau ada seseorang datang kepadaku bertanya, dan dia mencari kebenaran memang, dari cara pertanyaannya ini kan kelihatan kan? Oke? Ini orang mau nanya emang cari kebenaran untuk dirinya, atau mau nanya mau ngedebat nih? Kelihatan itu dari cara bertanyanya. Oke? Dari cara bertanya-nya itu kelihatan. Gitu. Kalau seseorang nyari kebenaran, bertanya kepadaku, maka aku akan puaskan dia dengan jawaban dan hujah. Oke? Tapi kalau seseorang datang kepadaku bertanya, oke? Tapi tujuannya mujadilan untuk mendebatku, yang kayak gini aku punya senjata lain. Nggak kena pakai dalilnya yang kayak gini. Jangan dilayani dia. Maka Imam Syafi'i juga bilang, aku nggak pernah menang debat, aku nggak pernah kalah debat lawan orang sealim apapun. Okay? Tapi aku kalah debat menghadapi seorang jahil. Itu aku nggak bisa ngelawan dia. Dia belum ngomong, aku udah kalah, kata Imam Syafi'i. Ya, tarku jawabil jahil jawabunlah. Diam dan tidak membalas sanggahan yang dilontarkan oleh seorang jahil, diemin aja gitu, itu udah satu jawaban yang tepat untuknya. Dah, diemin. Ya, segala penyakit beginian. Terus lebih tenang hidup kita, lebih enteng punggung kita. Ya, karena kita punya project, kita punya kurikulum, kita punya program. Dah, nggak pusing dengan demikian. Ya. Bahwa jidal bil batil laisa min dinillah. Berdebatan di atas kebatilan ini sama sekali bukan dari agama Allah. Ya. Allah berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illa alladziina kafaru." Sungguh tidaklah memperdebatkan ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir hakikatnya. Yujadiluna fiha hal hiya min indillah aw laysat min indillah. Karena mereka memperdebatkan apakah beneran ini dari Allah atau bukan dari Allah. Tuh. Halil Quran kalamullah aw la. Al-Quran ini sebenarnya ini ucapan Allah atau bukan? Atau makhluk. Jadi hal-hal yang udah pasti, hal-hal yang udah obvious diperdebatkan lagi. Ya. Hal huwa munazzal aw makhluk. Apakah Al-Quran ini diturunkan atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadza kulluhu minal jidal fi kitabillah. Ini semua di antara bentuk
memperdebatkan agama Allah atau kitabullah. Ya. Wa zamanu khassa zaman su' fattakillah. Yani peganglah nasihat ini, khususnya di zamanmu. Zaman yang buruk, bertakwalah kau kepada Allah. Ini Syekh Al-Imam rahimahullah mengatakan, zamanmu ini zaman yang buruk. Yani zaman di mana banyak terjadi penyimpangan. Dan sedikitnya para ulama. Ini Syekh ngomong begitu di zamannya. Rahimahullah. Al-Imam Al-Barbahari ngomong begitu nih. Di zamannya rahimahullah. Gimana kalau Al-Imam hidup di zaman kita? Dia bilang apa? Zaman kayak apa nih zaman kita ini? Ya? Dia udah mensifati zaman yang buruk di mana para manusia banyak yang menyimpang dan begitu sedikit orang yang benar-benar memahami kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para manusia beragama umumnya berada di atas kekeliruan kalaupun mereka muslim. Udah terasingkan Islam. Itu zamannya Al-Imam rahimahullah. Oke? Gimana kalau hidupnya di 2022? Zaman sekarang. Iya kan? Demikian alhamdulillah kita telah selesaikan bab ini. Kita dengarkan azan kemudian kita lanjutkan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.